Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Perdana dengan nomor DP 1914 Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ERP yang terdapat pada PT PLN Persero, yang mana ERP ini menggunakan SAP yang dideploy oleh pihak Accenture. Sebelum masuk secara mendetail, saya akan menjelaskan secara umum dulu pengenalan pada ERP PLN. Nah, dalam mengakses sistem ERP terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan web browser dan juga desktop aplikasi. Di mana web browser ini bisa disebut portal ERP dan juga desktop aplikasinya SAP Logon. Untuk mengakses portal ERP atau yang melalui browser dibutuhkan intranet yang telah disediakan pada setiap kantor-kantor PLN yang layanannya dipenuhi networknya oleh anak perusahaan, yaitu Icon Plus. Di sini wajib menggunakan intranet. Sedangkan untuk loginnya sendiri menggunakan user ID dan juga password yang telah di-create oleh PLN Pusat dengan domain-domain yang disediakan. Tetapi dengan catatan bahwa tidak semua pegawai dapat menyalakan aplikasi dengan fitur instalasi yaitu SAP Logon. Jadi user secara umum hanya dapat melakukan login menggunakan web browser. Apa saja keunggulan dari SAP PLN? Secara umum dapat kita ketahui bahwa ERP itu sendiri dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan karena waktu proses untuk melakukan proses bisnis dapat menjadi lebih singkat. Lalu yang kedua itu peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya waktu proses, maka berefek juga pada peningkatan output produktivitasnya. Lalu yang ketiga itu fitur lengkap dengan evaluasi. Evaluasi ini sendiri kelebihannya daripada sistem sebelumnya yang menggunakan konvensional atau paper. Evaluasi itu akan lebih sulit ya, karena outputnya itu masih dipegang oleh user-user tertentu. Lalu yang keempat, transparansi data. Transparansi ini kita ketahui bahwa setiap user itu mendapatkan akses untuk ke dalam aplikasi ERP, maka data tersebut dapat dilihat oleh seluruh unit-unit PLN. Dan juga sentralisasi data. Nah, sentralisasi data ini jika kita bandingkan dengan sistem sebelumnya, bahwa data-data yang terdapat pada PLN itu masih berserakan. Nah, jadi akan lebih sulit ketika akan melakukan rekap data. Salah satu contohnya misalnya data pengguna atau data pelanggan PLN. Nah, di sana misalkan di Sumatera Barat itu hanya dipegang oleh Sumatera Barat. Sedangkan ketika menerapkan ERP, data pelanggan tersebut dapat kita lihat secara nasional. Akses. Di sini ada 3 akses. Baik itu secara umum, secara penggunaan back office ataupun SAP Logon tadi. Dan juga sistem ada enterprise management. Yang pertama itu secara umum yang dapat diakses oleh seluruh pegawai menggunakan web browser. Syaratnya yaitu mempunyai ID di PLN domain. Lalu yang kedua, komputer juga sudah terhubung pada jaringan network intranet serta menggunakan sebuah browser. Nah, di sini dianjurkan menggunakan Internet Explorer karena ketika menggunakan web browser lain ada beberapa kendala yang fitur-fiturnya tidak dapat diakses. Lalu untuk pengguna aplikasi ERP yang menggunakan SAP Logon, bahwa mereka user itu harus menyediakan atau menginstal aplikasi tersebut di PC-nya atau di perangkat-perangkatnya. Di sini perangkat yang didukung masih PC atau laptop ya, berbasis laptop, belum tersedia untuk Android. Lalu untuk pengguna aplikasi Enterprise Management, yaitu level-level manajemen seperti manager, mereka sebelum menginstal SAP Logon atau yang desktop dianjurkan untuk
menginstal Microsoft Excel untuk 2000 yang versi 2003, dan juga menginstal SAP BX sebagai penghubung atau konektor antara Excel dengan aplikasi ERP-nya. Nah, yang kita ketahui bahwa terdapat modul-modul pada ERP. Di sini PLN menerapkan atau mengambil 3 modul, yaitu Financial Management, Material Management, dan Human Resource, yang mana ketiganya itu dikustomisasi atau diperuntukkan khusus untuk PLN. Di sini ada integrasi sistem, yang mana integrasi sistem ini dibagi berdasarkan level-levelnya, level hak akses. Yang pertama, untuk hak akses secara fungsional atau operasional dapat melakukan atau mengakses ERP back office yang berbasis desktop, yang di dalamnya terdapat 3 modul tadi. Lalu untuk level manajemen mendapatkan hak akses ke dalam sistem enterprise management maupun business warehouse, yang mana di dalamnya terdapat laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan manajemen maupun laporan material. Lalu yang ketiga, hak akses untuk seluruh pegawai menggunakan sistem namanya Employee Self Service dengan menggunakan web browser tadi, yang mana di dalamnya itu adalah fiturnya untuk akses informasi dan layanan langsung bagi pegawai. Seluruh layanan seperti gaji, kesehatan, perjalanan dinas, maupun kompetensi si pegawai itu sendiri. Berikut adalah tampilan umum atau tampilan login untuk sebuah sistem ERP PLN. Di sini seluruh pegawai, baik itu level manajemen, umum maupun operasional, akan diberikan tampilan login dulu. Setelah login, maka level user tersebut akan diarahkan kemana mereka akan mengakses sistem itu. Jika seperti sebelumnya saya jelaskan, level ketika seorang pegawai itu berada pada level operasional, maka akan diarahkan ke dalam ERP back office, dan level manajemen ke dalam enterprise management maupun business warehouse. Dan juga ketika seorang user pegawai yang tidak terdapat pada keduanya akan diarahkan ke dalam sistem employee service. Nah, di sini ada role kegiatan yang terdapat pada modul financial management. Kita ketahui di sisi sebelah kanan ini ada role-nya, kegiatan apa saja yang dilakukan pada modul tersebut, modul financial management. Dan juga di sini ada contohnya sebuah penginputan cash flow atau cash yang terdapat pada proses bisnis keakuntansi PLN, dan juga invoice pada sebuah pembelian atau purchase order. Yang kedua, modul material management. Modul material management dapat kita lihat ini fitur-fitur kegiatannya, dan juga di sini ada sebuah contoh cetak material. Maka seperti kita ketahui, transparansi data material tersebut dapat kita lihat dimanapun posisi warehouse PLN itu ketika telah terdaftar pada sistem ERP. Dan juga di sini ada salah satu contoh laporan bahan bakar. Nah, ini levelnya adalah level manajemen atau sekelas manajer ini. Mereka dapat melihat hasil penggunaan bahan bakar pada sebuah operasional wilayah PLN. Lalu modul human resource. Human resource ini pada umumnya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pegawai dapat dikelola pada modul ini. Jadi kita lihat di sini ada travel management, yaitu untuk layanan perjalanan dinas, rekrutmen pegawai, penggajian, dan juga banyak hal lainnya. Ini saya berikan contoh untuk payslip gaji. Pembayaran gaji PLN itu di drop berdasarkan wilayah kerjanya. Seperti kita lihat ada transaksi dari sebuah kantor pusat kepada sebuah wilayah kerja PLN. Nah, di sini ada rekrutmen. Nah, di sini rekrutmen ada sedikit informasi bahwa seorang calon pegawai ketika sudah mencapai level atau tahapan wawancara, maka data-data calon pegawai tersebut sudah
semua seorang pegawai tersebut datanya sudah terekam pada sistem ERP yang ada pada PLN. Lalu bicara mengenai biaya, perhitungan biaya dari penerapan ERP itu sendiri dihitung berdasarkan usernya. Saya dapat informasi kurang lebih 40 juta untuk per pengguna dalam sekali deploy atau sekali pembuatan usernya. Tetapi ada juga biaya license yang kita sebut biaya license, yang mana itu merupakan biaya rutin yang dibayarkan per tahun. Nah, tetapi dalam perhitungan biaya pengguna yang dihitung adalah yang mempunyai hak akses ke dalam salah satu modul seperti 3 modul tadi, financial management, material management, maupun human resource, dan bukan seluruh pegawai. Maksudnya di sini adalah user itu dihitung berdasarkan user operasional maupun user management, bukan seluruh user yang dapat mengakses seperti sistem employee self-service. Demikian penjelasan mengenai sistem ERP yang terdapat pada PT PLN. Mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada salah-salah kata, dan juga isi dari materi ini sendiri belum secara mendetail membahas setiap modulnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.